Oke, cara melakukan instalasi DaVinci Resolve di PC Windows itu sebenarnya gampang ya teman-teman sebenarnya. Tetapi di sini kita bahas ya di sini. Ya, contohnya seperti ini teman-teman, kita sudah melakukan instalasi ya. Jadi kita sekarang itu DaVinci Resolve itu menjadi software editing video yang versi profesional di sini teman-teman. Jadi kita udah pakainya DaVinci Resolve. Sedangkan untuk yang reguler ya, yang biasanya di sini kita pakainya adalah Filmora. Jadi ada dua software itu gitu ya. Jadi kalau untuk yang profesional di sini kita pakai DaVinci Resolve. Sedangkan untuk yang reguler yang biasanya kita pakai Filmora gitu ya. Filmora 14 teman-teman, seperti itu. Sebenarnya di sini kita sudah install ya. Jadi di sini kita akan berikan pada kalian step by stepnya bagaimana cara instalasinya. Jadi kan gini, ketika kita update, kalau misalnya DaVinci Resolve itu update, kita itu kayak download baru seperti itu. Karena apa? Karena si DaVinci Resolve itu dia masih menggunakan sistem .exe atau .msi gitu ya untuk package Windows-nya. Dia belum memakai MSIX ya teman-teman. Jadi MSIX itu yang pernah digunakan Affinity ya. Jadi Affinity yang pernah kita bahas juga, mereka itu menggunakan dua format ya. Format yang biasanya atau format yang dulu itu exe dan MSI, ataupun yang terbaru teman-teman. Jadi ada kontainer yang terbaru di Windows ya teman-teman, yang mempackage aplikasi menjadi MSIX, sehingga apa, kalau misalnya nanti ada update dan lain sebagainya, yaps, maka kita tidak perlu download secara terpisah gitu ya. Jadi kita bisa kayak ngupdate di aplikasi Google Play Store atau lain sebagainya. Jadi tinggal update saja di situ, nanti dia aplikasinya akan update ya teman-teman, seperti itu. Itu adalah salah satu ya Model instalasi terbaru yang ada di Windows. Memang belum semua software itu menerapkan hal itu, tetapi Affinity sudah menerapkannya ya teman-teman. Untuk MSIX-nya itu kita pernah pakai juga seperti itu, dan itu cukup seamless juga. Dan ya kalian coba aja di situ untuk lebih memahami ya MSIX gitu ya. Kalian install aja Affinity yang MSIX, dan ketika ada update baru kalian coba langsung update dah. Enaknya ya seperti itulah. Gitu. Makanya di sini untuk DaVinci Resolve kali ini kita akan tunjukkan one by one. Oke, langsung aja di sini kalian bisa langsung mengunjungi Blackmagic Design DaVinci Resolve, atau kalian langsung ketikkan aja DaVinci Resolve di Google. Seperti itu ya teman-teman, nanti akan masuk ke sini. Oke. Setelah itu di sini kalian download yang ini gitu ya teman-teman. Di sini ada free download now. Oke, right. Dan sekarang ini bisa langsung download gitu ya. Jadi berbeda sama yang dulu kita harus isi formulir dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa langsung download teman-teman. Nah, di sini pastikan kalian pilih sesuai dengan sistem operasi kalian. Misalnya kalian untuk pakai Linux ya kalian install Linux. Nah, tetapi di sini yang kita bahas adalah Windows. Berarti di sini kita ada dua pilihan. Dan di PC ku ini adalah Windows x86 ya, yang biasa teman-teman. Karena ada Windows yang ARM ya, yang memakai arsitektur ARM seperti itu, kayak di smartphone kalian di Android kayak gini teman-teman, seperti itu. Nah, karena kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang ini teman-teman. Kita download yang ini gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah, karena kita itu tidak beli yang studio ya, studio itu yang kita harus beli ya gitu. Kita pakainya yang free, kita downloadnya yang DaVinci Resolve 20. Download aja seperti ini. Biasanya nanti akan dapat versi yang terbaru teman-teman, seperti ini. Versi yang terbaru adalah 20.3.1. Nah, biasanya juga di sini itu nanti formatnya akan zip ya teman-teman, seperti ini. Ya, kalian tinggal klik kanan saja di mouse kalian, langsung extract all. Nah, seperti ini, extract all. Nah, baru kemudian nanti akan jadi di folder semacam ini teman-teman. Kenapa kita harus ekstrak? Agar nanti akan lebih cepat teman-teman. Oke, kita mulai ya teman-teman. Di sini sudah pasti ya, ini di sign langsung ya, sign langsung teman-teman, ditandatangani langsung Blackmagic. Oke, jadi pastikan kalian tuh download dari situ. Nah, keluar pop-up kayak gini ya. Ini OAC-nya ini teman-teman, seperti ini. Tinggal yes aja, jadi gampang. Ini kalian centang yang di atas ya teman-teman, seperti ini. Tuh kalian lihat di situ, Blackmagic Raw sama DaVinci Resolve ini gitu ya. Setelah itu di sini kalian install teman-teman. Jadi ini kalau aku biasanya ini nggak tak centang ya teman-teman. Seperti itu, dia akan dipastikan kalau misalnya kalian update, ini kalian tutup dulu DaVinci Resolve-nya teman-teman. Kalian tutup dulu ya. Kalian close. Oke. Nah, dia akan ada kayak gini nih. Oke, jadi ini udah oke ya, next ya teman-teman. Kita langsung aja ketikkan kita klik next ya. Next, alright. Kita tap ya, jadi biasa teman-teman. Oke. Dan ini ya di sini teman-teman, aku akan jelaskan. Nah, di sini kelihatan ya, jadi di sini destination folder, tempat dimana kalian itu menyimpannya. Secara default dia akan di disk C teman-teman. Nah, jika kalian itu menghendaki kalau misalnya kalian itu pengen install tidak di disk C, misalnya disk C kalian itu adalah SSD kalian itu terbatas ya, seperti itu untuk kapasitasnya gitu ya teman-teman, sehingga kalian itu bisa pilih di hard disk mungkin gitu. Ya, di hard disk kalian yang lain yang memiliki space lebih besar, kalian change saja seperti ini ya. Tampilannya memang kayak gini sih teman-teman, tapi nggak masalah, ini tampilannya kayak gini. Yang jelas di sini kalian fokus ke sini nih ya, di bagian sini teman-teman, klik aja, lalu kalian pilih nih drive mana nih. Pastikan kalian udah tahu ya di sini drive mana nih di sini yang kalian itu kosong ya teman-teman. Di situ ibarat Explorer, coba aku tak buka Windows
Ini yang tak maksud teman-teman. Jadi pastikan di sini kalian paham yang mana yang kosong nih. Misalnya di sini yang di multimedia nih. Ya di sini kalian bisa langsung klik aja di bagian sini, langsung di sini mana nih foldernya gitu ya. Kalau belum ada foldernya, kalian bisa create folder new folder ini seperti ini teman-teman. Kayak gini ya teman-teman. Seperti ini, nanti di sini kalian klik OK. Nanti di sini kita akan install DaVinci Resolve-nya di sini. Cuman kalau misalnya kalian itu tadinya sudah install, kalian install DC, ya sudah di sini kalian biarkan aja seperti ini. Biar apa? Biar dia itu ngupdate teman-teman. Jadi dia sudah ngupdate. Itu untuk yang update ya teman-teman. Kalau misalnya kalian itu update-nya, kalian installnya yang awal itu C, ya itu udah biarkan aja di situ. Atau di situ kalau misalnya dulu itu aku installnya ini di drive, misalnya drive multimedia tadi gitu ya. Ya kalian di sini katakanlah ini kok ini kok C gitu ya. Langsung kalian arahkan saja. Ini ya path-nya teman-teman ya. Berarti kalian arahkan aja ke folder Blackmagic ini teman-teman seperti itu. Nah, maka ya ketika kalian udah arahkan ke sini, dia akan nge-rewrite ya, kayak menimpa gitu ya, menimpa. Seperti itu ya. Setelah itu di sini kalian bisa klik next kalau sudah, teman-teman. Oke, ready to install teman-teman seperti ini. Nah, ini sudah selesai teman-teman sebenarnya. Jadi install Windows itu sebenarnya gampang teman-teman. Ini yang pakai GUI ya teman-teman ya, graphical. Nah, kalau misalnya kalian itu terbiasa pakai yang lain, pakai di command prompt misalnya kayak gitu di shell-nya, ya itu akan lebih simple ya biasanya. Kalau itu ada di ini ya, kalau misalnya DaVinci Resolve itu ada di Microsoft Store. Oke, gitu bro. Ya tadi ya yang MSIX. Nah, tetapi sayangnya di sini ketika kita coba cari di sini DaVinci itu nggak ada ya DaVinci Resolve di sini. Jadi tidak ada di Microsoft Store-nya. Jadi kita perlu memang di situ ya teman-teman, di website tadi kita download. Udah selesai teman-teman tuh ketika kita di sini tuh update ya. Mungkin kalau misalnya kalian itu install agak lebih lama karena ini kita ngupdate ya sudah. Itu mungkin agak lebih cepat teman-teman. Installation complete. Nah, sekarang tinggal kita buka saja teman-teman. Itu biasanya akan ada di folder ini ya. Kalau di sini kita klik 2 kali. Ini harusnya sudah di 20.3.1. Harusnya loh. Ini DaVinci Resolve 20 ya. Sebentar. Aduh, kelihatan ya. Aduh, sebentar kita akan create. Kita akan coba lihat di sini. Di sebelah sini ya, di DaVinci About. Loh. Ini dia teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat di bagian bawah. Nah, ini dia. 20.3.1 build-nya. Ya memang ini DaVinci Resolve 20 ya. Jadi untuk update-nya memang update yang seperti ini. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi perbedaannya ya. Kalau misalnya tidak MSIX karena seperti itu. Sehingga kalau misalnya di sini kita cek update ya, itu kita perlu ini teman-teman. Nah, ini udah up to date ya teman-teman. Kita perlu langsung diarahkan nih. Ketika kalian udah install itu enak. Jadi kalian tinggal update kayak gitu, nanti langsung diarahkan ke link download gitu yang tadi teman-teman. Seperti itu. Sehingga kalian langsung download gitu di situ. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu untuk yang updating gitu bro. Oke, jadi itu seputar instalasi dulu ya teman-teman. Jadi kita akan coba untuk tambahkan di Quizlet ini untuk pembahasan tentang DaVinci Resolve. Jadi ini kita tambahkan dulu library-nya di sini. Alright, nanti untuk yang lainnya di sini kita akan bagikan pengalaman kita menggunakan DaVinci Resolve untuk sehari-hari ya teman-teman. Kayak gitu bro.